Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yaitu tafsir juz 30 atau juz An-Naba. Sekarang kita masuk surat apa? Asy-Syams. Silakan dibuka. Bismillah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat yang selanjutnya adalah surat Asy-Syams. Sebagaimana disebutkan oleh ulama, surat Asy-Syams adalah surat Makkiyah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Asy-Syams pada dasarnya tidak memiliki kekhususan tertentu pada surat tersebut. Karena jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang perlu kita pahami, tidak semua surat dalam Al-Qur'an itu memiliki fadilah atau keutamaan terkhusus. Apabila ada satu tafsir yang menyebutkan fadilah atau kekhususan Al-Qur'an atau satu surat, satu persatu disebutkan kekhususannya, bisa dipastikan biasanya hadis yang menyebutkan pengkhususan atau keutamaan tersebut ini bisa disinyalir bahwa hadis tersebut itu dikategorikan sebagai hadis dhaif atau bahkan jatuh kepada hadis yang palsu. Hanya saja jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Asy-Syams meskipun tidak disebutkan fadilah secara khusus spesifik tentang surat tersebut, tapi Rasulullah SAW memilihkan surat Asy-Syams menjadi salah satu surat yang hendaknya digunakan oleh seorang imam ketika dia mengimami makmumnya atau jamaahnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis dari Jabir ketika Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, aturidu an takuna fattanan fa idza amamta as-shalah aw fa idza amamta an-nas faqra bi wasyamsi wa duhaha aw sabbihisma rabbikal a'la aw iqra bismi rabbikal ladzi khalaq aw wal laili idza yaghsha." Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Asy-Syams pada dasarnya tidak memiliki satu fadilah terkhusus, tapi surat ini dipilihkan oleh Rasulullah bagi seseorang ketika dia menjadi imam. Karena surat tersebut ini tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu panjang. Karena Rasulullah memperingatkan kepada Mu'adz yang mana ketika itu beliau menjadi seorang imam, maka diingatkan Mu'adz bin Jabal seorang imam, tapi beliau Mu'adz bin Jabal sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, ketika beliau salat bersama dengan jamaahnya, beliau jadi imam, ternyata beliau selalu menyempatkan diri untuk salat bersama dengan Rasulullah terlebih dahulu. Beliau salat bersama dengan Rasulullah, setelah selesai salat kemudian beliau baru melaksanakan salat bersama dengan jamaahnya. Jadi imam, lihat. Karena beliau tahu betapa besar fadilah ketika salat bersama dengan Rasulullah SAW. Meskipun beliau seorang imam, beliau tidak mau meninggalkan kesempatan tersebut. Salat bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau diadukan karena Mu'adz ini salatnya panjang-panjang. Ketika jadi imam, panjang-panjang. Maka kemudian Rasulullah SAW memanggil Mu'adz. Kemudian berkata, "Ya Mu'adz, jika kamu itu menjadi imam, maka bacalah seperti surat Asy-Syams. Jika tidak, baca seperti surat apa? Al-A'la. Atau jika tidak, maka baca surat Al-A'la. Jika tidak, baca surat Al-Lail." Nah, keempat surat ini dipilihkan oleh Rasulullah SAW. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Agar supaya tidak menjadi fitnah. Apa yang dimaksudkan menjadi fitnah? Karena Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'adz, aturidu an takuna fattanan." Kamu mau jadi tukang fitnah. Maksudnya apa? Gara-gara jadi imam, akhirnya orang-orang apa? Malas ke masjid. Aduh, malas saya kalau imamnya itu si fulan bacanya apa? Panjang-panjang. Maka Rasulullah mengatakan, bisa jadi anna fihi kabiran wa saghiran aw dzal haja. Atau bisa jadi di situ itu ada orang tua atau anak-anak atau orang yang punya kebutuhan ketika sholat berjamaah. Maka dari itu jangan diperpanjang. Ini dasarnya. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW.
Jika kita sholat, jika kita lihat di situ jamaahnya banyak orang tua, banyak anak-anak. Kalau orang tua jelas, kalau kita baca terlalu panjang, ditakutkan sholatnya akan tidak khusyuk orang tua tersebut. Karena dia berdiri saja ini sudah membutuhkan apa? Wah, membutuhkan tenaga. Jika terlalu panjang ditakutkan malah tidak khusyuk. Ini orang kok sholatnya kok nggak selesai-selesai, kakinya sambil apa? Gemetaran. Atau jika di situ ada anak-anak, karena tahu sendiri zaman belakang Allah, yang namanya anak-anak itu bagaimana? 5 menit, 10 menit masih bisa konsentrasi. Lihat aja anak-anak ketika belajar. Suruh belajar, suruh dekat, suruh baca, suruh nulis. 10 menit, 15 menit masih kuat, 30 menit masih kuat. Maksimal 30 menit. 10 menit saja anak-anak. Setelah itu apa jamaah? Pengennya apa? Main lagi. Kalau ini imam bacanya terlalu panjang, ya anak-anak konsentrasi di awal masih diem. Rakaat kedua sudah apa? Wah, sudah senggol-senggolan sama teman-temannya. Begini. Rakaat ketiga sudah lari-larian. Rakaat kedua karena saking panjangnya begini karena dia bosan. Nggak tahu mau apa lagi. Nah, zaman melakukan Allah ini dasarnya sunnah dan juga petunjuk Rasulullah bagi seorang imam. Tapi tentunya dilihat terlebih dahulu kondisi dari jamaahnya. Kalau memang di tempat umum, masjid yang memang di situ banyak jamaahnya, kita katakan masih heterogen, ada yang sudah mengenal sunnah, ada yang belum, ada yang bisa menikmati ibadahnya, ada yang tidak, atau bisa jadi kita sholat di daerah yang memang dekat pemberhentian atau dekat daerah ruko-ruko atau pertokoan, maka afdol atau dekat dengan apa perusahaan, afdol dipercepat sholat kita. Karena bisa jadi dia meninggalkan apa perusahaan atau meninggalkan kantornya supaya bisa dapat sholat jamaah. Tapi sayang juga, gara-gara sholatnya terlalu lama, nggak dapat waktu makan. Aduh, ketinggalan apa? Ketinggalan makan. Contohnya, gara-gara ngikutin sholat Jumat, khutbahnya panjang sekali, kemudian sholatnya juga panjang sekali, pulang makanannya sudah nggak dapat makan. Pengennya ikhlas malah apa? Malah apa? Menggerutu gara-gara makanan. Hanya sholatnya apa? Berkurang pahalanya dikarenakan hanya masalah makanan. Atau dekat pertokoan, datang niatnya memang ke situ pengen jamaah, tapi gara-gara sholatnya imamnya lama, aduh. Ini pas waktunya rame-rame, padahal saya niatnya itu ya sholat setidaknya tidak mengganggu apa? Aktivitas. Tapi kalau seperti ini berat, akhirnya apa? Mending sholat sendiri. Ini bahaya, akan menjadi apa? Fitnah. Orang-orangnya kabur dari masjid. Nah, ini yang dimasukkan oleh Rasulullah. Dengan syarat jika seumpama memang mad'u atau memang zamannya belum siap. Tapi kalau zamannya siap kayak di Basarnas contohnya. Oh, imamnya bacanya panjang, senang semuanya, tidak ada masalah. Atau seperti contoh di pesantren, yang memang sholatnya diperpanjang karena memang jadwal makan, jadwal yang lain sudah sesuai. Tidak ada masalah, karena muridnya diperintahkan sekalian untuk murojaah Qur'annya, jadi bacanya lebih panjang. Atau tinggal di satu kampung yang memang sudah terbiasa dengan hal tersebut. Karena sudah apa, jamaah? Sudah tertarbiyah, sudah latihan sebelumnya, maka tidak ada masalah. Zaman belakang Allah SWT dari surat Asy-Syams di sini kita bisa mengambil kesimpulan ini salah satu surat yang Rasulullah SAW pesankan kepada siapa? Para imam ketika dia menjadi imam. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, bukan kulhu. Besoknya kulhu lagi, ya. Nanti jadi zamannya tanya, ini ustadznya ustadz kulhu terus. Dan ada jamaah pernah terjadi pada zaman siapa? Rasulullah SAW, dan pernah sedikit kita bahas pada surat Al-Ikhlas. Selanjutnya zaman belakang Allah Subhanahu wa taala pada surat Asy-Syams, Allah SWT juga menyebutkan sama persis bagaimana surat Al-Lail. Allah SWT menyebutkan dua hal yang saling bertentangan, dua hal yang berbeda. Disebutkan matahari, kemudian disebutkan bulan, satu hal yang berpasangan. Kemudian disebutkan malam, disebutkan siang. Disebutkan langit, disebutkan bumi. Dua hal yang bertentangan, karena kita sering menyebutkan, perbedaannya bagai apa? Langit dan bumi dan sumur, contohnya. Ini bentuk satu hal yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah menciptakan jiwa, yang mana dalam jiwa tersebut itu Allah SWT menyebutkan dua sifat yang akan selalu ada dalam jiwa tersebut. Entah sifat tersebut itu yang mengajak kepada kebaikan atau kepada keburukan.
Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah selanjutnya sebagaimana yang sudah kita sebutkan, Allah menyebutkan dua hal yang berbeda di sini atau dua hal yang selalu berpasangan. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada pasangannya. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tidak akan ada duanya. Setiap segala sesuatu pasti ada pasangannya, ada duanya. Apapun itu, segala sesuatu ketika disebutkan pasti ada pasangannya. Mau sebutkan gelap berarti kebalikannya apa? Terang. Mau disebutkan tampan berarti nanggung, nggak ada nanggung. Iya. Ada nanggung. Lumayan lah, lumayan itu lumayan apa? Lumayan ganteng, lumayan jelek, udah itu aja. Orang kalau jawabnya lumayan itu kan masih belum jelas. Orangnya ganteng atau enggak? Ya lumayan lah. Lumayan itu lumayan apa? Lumayan hancur juga jelek. Lumayan bagus ya bagus. Ya kan? Tetap ada, enggak ada yang namanya lumayan. Jangan melanggar Allah SWT. Ini menunjukkan keagungan Allah SWT ketika menyebutkan sesuatu pasti tidak ada bahwa Allah SWT tidak memiliki duanya. Hanya satu saja. Allah SWT hanya satu-satunya. Kemudian yang selanjutnya jangan melanggar Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Wasyamsi wadhuhaha," dan demi matahari dan juga apa? Al-duhaha di sini, jemaah. Dan demi waktu duha atau cahayanya di pagi hari. Jangan menggunakan Allah SWT sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan makna duha. Ada yang masih ingat makna duha apa? Di surat Al-Lail, "Wal-laili idza yaghsha." Ya, itu waktu duha. Ini makna yang pertama, yaitu awal siang, waktu duha tersebut. Allah juga bersumpah demi waktu duha, yaitu matahari ketika sepenggalan naik atau semenggalahan naik, yaitu di awal siang. Yang kedua, makna duha. Itu waktu duha. Yang lain, yang masih ingat, yang punya catatannya. Waktu duha, yang dimaksudkan duha dalam firman Allah, ada beberapa makna. Yang pertama, waktu duha itu sendiri, yaitu awal siang. Yang kedua yang dimaksudkan duha itu adalah cahayanya. Wasyamsi waduhaha wadauha atau wadauiha. Demi matahari dan juga apa? Cahayanya. Atau sinarnya. Kemudian yang ketiga, makna duha adalah siang secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya, wal qamari idza talaha. Ayat yang kedua, wal qamari idza talaha. Dan bulan apabila mengiringinya. Ulama di sini berbeda pendapat makna dari talaha. Ada beberapa makna dari talaha. Yang pertama adalah tataba'a, mengiringinya. Maksudnya apa? Bahwa jika matahari itu tenggelam, maka seketika itu juga bulan akan terbit. Begitu juga ketika nantinya matahari itu terbit, maka bulan akan tenggelam. Dan akan seperti itu. Selalu akan diiringi. Matahari tenggelam, maka kemudian akan diiringi dengan munculnya apa? Bulan. Dan demikian. Ini makna yang pertama. Makna talaha yaitu tataba'a. Diikuti, diiringi. Kemudian makna kedua, makna talaha yaitu bahwa bulan itu menyerap cahaya dari apa? Dari matahari. Oleh karena itu, lihat, jangan melakukan Allah. Sebelum sains berkembang, ternyata dalam Islam sudah dibahas. Oleh karena itu, bahkan dalam Al-Quran pun Allah membedakan. Allah menyebutkan, waja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Lihat, Allah SWT pun menyebutkan berbeda antara matahari dengan bulan. Kalau matahari bersinar bercahaya. Matahari bersinar bercahaya. Ayo, yang anak IPA jawab. Nggak bisa cabut ijazahnya. Cahaya bersinar, Pak. Bersinar bercahaya. Bersinar. Sementara Allah menyebutkan wal qamara nura. Sementara bulan itu apa? Bercahaya. Kemudian secara sains
Dilihat ternyata jamaah dimulakan Allah, yang namanya bulan itu tidak mengeluarkan sinar, akan tetapi hanya memantulkan saja sebagaimana kaca. Jamaah bawa kaca ke dalam rumah, kalau nggak ada cahaya kira-kira bagaimana? Kelihatan enggak? Tidak akan kelihatan. Tapi coba jamaah bawa kaca di luar kemudian diarahkan ke tempat yang gelap. Tempatnya jadi terang enggak? Seperti itu yang namanya apa? Bulan. Menyerap apa? Cahaya matahari. Yaitu memantulkan dari sinar mataharinya sampai kelihatan bercahaya. Betul atau enggak? Atau salah jamaah? Ternyata sudah dibahas oleh ulama tafsir. Dan disebutkan dalam Al-Quran. Sebelum sains itu muncul. Ternyata Allah sudah membedakan. Matahari itu bersinar, bulan bercahaya. Pertanyaannya, mana yang lebih terang di antara keduanya berarti? Matahari atau bulan? Yakin? Nah, ini ada cerita, anekdot. Orang Badui. Orang Badui terkenal seperti itu jamaah. Udik. Mikirnya tuh selalu berbeda dengan manusia lainnya. Dia tuh anti mainstream kalau bahasa sekarang. Ditanya, kira-kira matahari dengan bulan mana yang lebih terang? Ya jelas bulan dong. Loh kok bisa? Loh aneh kan? Loh iya, coba kalau malam hari nggak ada bulan, kita jalan bagaimana? Nggak kelihatan. Coba kalau kita siang hari, matahari ketutupan awan, masih bisa jalan nggak? Masih. Jamaah, kalau lagi mendung, siang hari, masih bisa ngelihat nggak? Kalau malam hari nggak ada bulan, masih bisa jalan nggak? Coba jamaah jalan itu malam-malam. Jangan di tengah kota yang nggak ada lampu. Jamaah jalan. Lagi mendung, nggak ada bulan yang kelihatan. Jamaah jalan bisa kelihatan nggak jalannya? Kalau siang hari, mataharinya mendung ketutupan awan, jamaah masih bisa jalan nggak? Akhirnya dia mengatakan, oh ya bulan dong. Karena loh kenapa? Aneh kan? Iya, karena kalau malam hari nggak ada bulan kita nggak bisa melihat. Gara-gara ada bulan kita bisa melihat. Berarti terang apa? Terang bulan. Karena siang kita nggak butuh matahari. Nah ini, ini disebutnya qiyas fasid jamaah. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya qiyas fasid. Analogi yang salah, analoginya himar. Analoginya siapa? Keledai. Ya seperti itu keledai. Menganalogikan satu hal yang dianggapnya itu benar pada dasarnya salah. Demikian analogi himar. Kenapa kok disebut sebagai analogi himar? Karena diceritakan, ini ada keledai, sama pemiliknya itu dikasih apa? Garam di atas punggungnya. Garamnya banyak sekali. Dia jalan berat banget. Kemudian dia melihat jalan, di situ ada sungai, ada jembatan. Jika dia lewat ke jembatan jauh sekali, muter. Kemudian dia mikir, ini kalau lewat jembatan jauh. Kalau saya lewat sini nyebrang ke sungai langsung cepat, nggak terlalu berat. Kemudian dia nyebrang ke sungai. Di punggungnya tadi ada apa? Karung-karungan apa? Garam. Yang namanya garam jamaah kalau kena air apa? Dia kok enteng, senang dia. Pulang sudah nggak ada beban lagi. Besoknya sama pemiliknya ditaruh lagi di atasnya punggungnya. Ditaruh apa? Kapas. Berat ini. Dan dia mikir, iya. Biar supaya enteng apa jemaah? Nah, saya lewat sungai itu aja. Nggak usah muter di jembatan, saya lewat sungai. Lewat di sungai, kapas jemaah. Kapas itu kalau masukkan air bagaimana? Nyarap. Lu kok semakin berat. Nah, lihat. Dia mau menyamakan sesuatu hal yang dianggapnya sama ternyata apa? Berbeda. Maka orang kalau menganalogikan kok hal yang nggak sama, dianalogikan dengan hal yang berbeda, maka disebutnya apa? Qiyas himari. Analoginya keledai. Ya seperti tadi contoh orang Badui. Mana yang lebih terang? Matahari atau bulan? Ya bulan. Kalau malam hari nggak ada bulan itu orang jalan ke sandung-sandung. Kalau siang nggak ada matahari, masih jalan kita itu. Analoginya apa? Keliru. Jadi kalau orang ada memikirkan demikian, analogi apa disebutnya tadi? Himar, keledai. Semoga kita nggak jadi seperti itu jamaahnya. Karena banyak orang mengatakan dirinya sok pinter, ternyata jatuh pada analogi apa? Keledai. Analogi keledai. Ya itu banyak orang yang mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Ya. Nggak mau alirannya itu terkuak. Jadi sembunyi-sembunyi pengajiannya. Kalau ada orang pengajian sembunyi-sembunyi, biasanya bermasalah itu. Mereka mengatakan, kadang jamaah tersebut mengatakan, kita sekarang ini dakwahnya seperti dakwah pada fase Mekah.
Karena fase Mekah itu dakwanya apa? Sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Yang mana ketika masa itu belum diwajibkan melaksanakan sholat. Jadi sekarang kita tidak perlu sholat dulu. Ini juga sama. Analoginya apa? Keledai. Sama. Qiyas himari. Dia menyamakan satu hal yang dianggapnya sama pada dasarnya berbeda. Jamaah belakang Allah SWT. Lanjut ayat yang selanjutnya. Wan nahari idza jallaha. Dan siang apabila menampakkannya. Dan di sini ada beberapa tafsir dari makna dan siang apabila siang menampakkannya. Yang pertama jamaah, maknanya sebagaimana disebutkan dalam terjemah idza adhara, yaitu menampakkan. Hanya ulama kemudian berbeda pendapat. Menampakkan apa? Yang pertama, ulama menyebutkan menampakkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ketika siang, seluruh makhluk yang awalnya tertutup oleh malam, tidak kelihatan sama sekali, kemudian siang itu datang, maka siang menampakkan semua yang awalnya apa? Tertutup oleh kegelapan. Kemudian makna yang kedua, makna menampakkan, yaitu menampakkan cahayanya. Nah, sudah jemaah? Ayat yang selanjutnya, wal-laili idza yaghshaha. Dan malam apabila menutupinya. Di sini juga menutupinya juga sama. Menutupi makhluknya seluruhnya atau menutupi apa? Cahaya. Dengan adanya malam maka cahaya tertutupi. Kemudian ayat yang kelima, was-sama'i wa ma banaha. Dan langit serta pembinaannya. Begitu terjemahnya ya? Di jamaah begitu? Ya. Berarti kita tinggalkan terjemahnya. Karena kurang pas. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, was-sama'i wa ma banaha, dan langit dan demi langit dan juga wa ma banaha. Di sini ada dua makna. Wa ma banaha, yang pertama ma-nya diartikan apa? Dan apa-apa yang ada di dalamnya, yaitu begitu juga makhluk-makhluk yang ada di langit. Ini yang pertama. Makna wa ma banaha, ma-nya diartikan apa? Dan apa-apa yang diciptakan oleh Allah SWT. Karena makna bana itu artinya menciptakan. Wa ma banaha, dan apa yang diciptakan oleh Allah. Allah SWT bersumpah demi langit dan seluruh makhluk yang meninggali apa? Langit. Makna wa ma banaha berarti Allah bersumpah demi langit dan bersumpah demi makhluknya yang meninggali langit. Kemudian yang kedua, makna was-sama'i wa ma banaha, ma-nya itu dimaknai dengan kata man. Yang artinya man apa artinya? Man rabbuk. Man artinya apa? Siapa? Maka Allah bersumpah dengan diri Allah SWT sendiri, dengan zatnya. Was-sama'i wa ma banaha, was-sama'i wa man banaha. Dan demi langit dan yang menciptakannya. Kalau disebutkan ma diartikan apa, berarti Allah bersumpah dengan makhluknya. Tapi jika ma-nya dimaknai dengan man, berarti Allah bersumpah dengan yang menciptakan langit. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Berarti Allah SWT bersumpah dengan diri Allah SWT sendiri. Jadi di situ ada dua makna. Yang pertama, was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit dan yang diciptakannya, yang meninggalnya. Berarti Allah sekarang bersumpah dengan penghuni langit. Was-sama'i wa man banaha, dan Allah bersumpah demi langit dan yang menciptakannya, menciptakan langit. Siapa? Allah. Berarti di sini Allah bersumpah demi langit. Yang pertama bersumpah dengan langit dan juga makhluknya. Yang kedua bersumpah demi langit dan bersumpah demi zat Allah SWT sendiri. Bisa dipahami jamaah ya? Selanjutnya, wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan juga yang
atau penghamparannya. Ya. Zaman belakang Allah, makna wama tohaha, maka ada dua makna. Yang pertama, basatoha min kulli janib, yaitu dihamparkan dari segala sisi. Ini maknanya. Bumi dijadikan oleh Allah SWT menjadi seperti hamparan. Didatarkan oleh Allah SWT. Kemudian makna yang kedua, wama tohaha, dimaknai dengan dihamparkan, yaitu dimudahkan bagi manusia untuk tinggal di tempat tersebut. Diciptakan oleh Allah SWT sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Kriteria tempat tinggal bagi manusia. Dipersiapkan tumbuh-tumbuhan, dipersiapkan buah-buahan, dipersiapkan pepohonan, dipersiapkan segala sesuatu untuk mempermudah kehidupan manusia. Itu makna apa? Wama tohaha. Semuanya dimudahkan oleh Allah SWT sebagai tempat hidup bagi manusia. Dan Allah memilih dari sekian banyak ciptaan Allah yang ada di langit, dipilihkan apa? Dipilihkan bumi. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada penghuni yang diciptakan oleh Allah SWT sebagaimana yang diciptakan di mana? Di bumi. Karena semuanya itu hanya digunakan oleh diciptakan oleh Allah hanya untuk sebagai apa? Ya, sebagai satu hal yang bisa membantu kelangsungan hidup manusia. Itu saja yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Selanjutnya sampai di sini jamaah, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya, dan ini pembahasan yang paling pentingnya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya, wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Zaman belakang Allah, kemudian Allah SWT di sini bersumpah demi jiwa. Dan dimaksudkan jiwa di sini ulama ikhtilaf, berbeda pendapat, ada dua pendapat. Yang pertama dimaksudkan jiwa disebutkan dalam firman Allah tersebut itu adalah Nabi Adam. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama kali yang ditiupkan ruh atau jiwa. Maka Allah bersumpah yang dimasukkan jiwa di situ adalah Nabi Adam. Yang kedua adalah seluruh makhluk yang memiliki apa? Jiwa atau memiliki ruh. Maka Allah bersumpah dengan hal tersebut. Nah, jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan wa ma sawwaha. Nah, sawwaha di sini ada dua makna. Sawwa itu artinya khalaqa, menciptakan. Wa nafsi wa ma sawwaha. Kemudian Allah bersumpah demi apa? Demi jiwa dan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, maksudnya apa jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala? Ini dari sisi fisiknya. Bahwa ini merupakan salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bersumpah dengan jiwa. Karena segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah, maka menunjukkan kemuliaan dan keagungan hal tersebut. Salah satunya ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan jiwa. Karena tidak ada namanya manusia yang mampu atau makhluk Allah satupun yang mampu menciptakan jiwa. Mungkin manusia masih bisa menciptakan manusia. Bisa dari robot, bisa senyum, bisa nangis, bisa makan, bisa apapun. Ada nggak robot demikian? Sudah ada. Persis sama seperti manusia. Tapi bisa nggak ilmuwan tersebut menciptakan jiwa? Hingga betul-betul robot tersebut itu hidup sebagaimana kita. Memiliki perasaan dan memiliki segalanya. Bisa nggak kira-kira jemaah? Tidak bisa. Bahkan ketika seseorang mampu mengkloning manusia, menciptakan manusia dari sel tanpa bapak, tanpa ibu, dikembangkan begini dan begitu, kemudian menjadi manusia, bisa nggak dia memasukkan ruh dalam tubuh tersebut? Tidak mungkin bisa. Apapun yang diciptakan oleh manusia, maka dia tidak akan pernah bisa menciptakan apa? Jiwa tersebut. Mungkin bisa jadi dia bisa meniru ini dan itu, menciptakan ini dan itu, tapi tidak akan pernah bisa menciptakan apa? Ruh, jiwa. Manusia tidak ada yang bisa mengetahui seperti apa bentuk ruh, rupa ruh. Kemudian di mana ruh itu bertempat di dalam manusia. Di mana jemaah? Sebuah misteri yang tidak ada yang mengetahuinya. Oleh karena itu kemudian Allah SWT bersumpah dengan jiwa tersebut. Ini menunjukkan keagungan jiwa tersebut. Dan juga bentuk penciptaannya. Karena tidak ada satupun yang mampu menciptakan. Nah, ini makna yang pertama. Kemudian makna sawwaha yang kedua, jamaah di belakang Allah. Makna sawwaha yaitu
aqamaha. Apa maknanya? Yaitu demi jiwa dan yang memang diciptakan oleh Allah SWT telah sempurna dan lurus. Ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia diciptakan oleh Allah, diberikan ruh, diberikan jiwa, selalu berada dalam fitrah. Maksudnya apa? Nanti maksudnya akan masuk pada ayat selanjutnya. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jiwa, diberikan ruh. Yang mana dengan jiwa tersebut atau kita katakan hati tersebut, kita langsung bisa membedakan mana kebaikan dan mana keburukan. Langsung diciptakan oleh Allah, diberikan oleh Allah hal demikian. Manusia yang memang masih sesuai dengan fitrah, tanpa ada dalil, tanpa menggunakan dalil, tidak perlu hafal Quran, tidak perlu hafal hadis. Jika itu satu hal yang memang kita katakan satu hal yang begitu, atau kita katakan perbuatan yang tidak baik, maka hati pun akan mengatakan itu satu hal yang salah. Seperti contoh, ketika ada seseorang berzina, atau jangankan itu, seseorang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, kaum Sodom, LGBT, orang yang masih hanif jiwanya, masih lurus hatinya, kira-kira bagaimana jamaah? Kira-kira bagaimana? Menolak atau menerima? Laki-laki berpasangan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kira-kira bagaimana? Menolak. Dalilnya mana? Bisa jadi nggak hafal dalil. Saya mau tanya ke jamaah. Laki-laki dengan laki-laki menikah hukumnya boleh atau nggak boleh? Boleh atau nggak boleh? Dalilnya mana? Antum tahu dalilnya mana? Tahu nggak dalilnya mana? Nggak tahu kan? Tahu atau enggak? Enggak tahu. Tapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak mengetahui dalilnya. Jika jiwa seseorang itu masih lurus, dengan serta-merta dia akan mengetahuinya bahwa hal tersebut itu satu hal yang salah. Seseorang berzina, tanpa kita mengetahui dalilnya, kita tahu itu adalah perbuatan yang salah. Orang minum khamar, meskipun kita tidak tahu dalil yang mengharamkan khamar, kita akan langsung tahu bahwa itu perbuatan yang dilarang. Mencuri, tidak perlu kita cari dalilnya terlebih dahulu, enggak. Orang langsung bisa memahami. Dengan syarat kalau hatinya apa jamaah tadi? Nah, masih lurus. Ini yang diciptakan oleh Allah SWT. Wa nafsi wa ma sawaha. Allah menciptakan jiwa, Allah bersumpah dengan jiwa, dan juga yang dijadikan oleh Allah SWT lurus. Di awal penciptaannya dijadikan oleh Allah SWT lurus. Tidak bengkok sama sekali. Oleh karena itu pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika bertanya tentang kebaikan dan juga keburukan, anil al-husni wal itsmi, tentang kebaikan dan juga keburukan. Kemudian Rasulullah SAW beliau menyebutkan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji. Bertanya tentang al-birri wal itsm. Maka Rasulullah mengatakan al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal itsmu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadrik. Yang namanya keburukan itu satu hal yang menjadikan kamu itu apa jemaah? Ragu-ragu dan juga apa? Bergejolak di dalam hati. Nah, dengan syarat kalau jiwanya masih lurus. Kalau jiwanya sudah bengkok, mau melihat itu kemungkaran, wajar itu. Wajar. Ini hak asasi manusia. Ada yang demikian. Betul enggak jemaah? Itu menandakan berarti jiwanya sudah bengkok. Kalau diciptakan oleh Allah SWT dengan awal penciptaan yang masih sempurna, jiwanya lurus, tanpa menggunakan dalil pun dia akan mengetahui mana kebaikan dan mana keburukan. Allah memberikan demikian. Nanti ada korelasinya dengan ayat setelahnya. Dan kenapa Allah SWT menyebutkan kisah kaum Nabi Tsamud? Ada hubungannya. Selanjutnya jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya keberapa? Ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan
ketakwaan. Nah, kemudian setelah itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau memilih jalan ketakwaan atau kefasikan. Zaman belakang Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan ilham di sini adalah petunjuk. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan petunjuk, memberikan pelajaran kepada kita bahwa apabila itu satu kebaikan, maka kita dengan hati kita, dengan jiwa kita akan mengetahui. Begitu juga dengan keburukan. Jika itu satu hal keburukan, maka kita juga akan langsung mengetahui. Langsung diberikan ilham dalam hati kita, dalam jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala atau dalam syariat kita, dalil itu secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah dalil kauni, yang kedua adalah dalil syar'i. Dalil syar'i itu dari Quran Sunnah. Tapi terkadang seseorang tidak membutuhkan yang namanya dalil syar'i. Bisa jadi kita tidak hafal. Boleh juga kita berdalil dengan dalil kauni. Seperti contoh kauni itu adalah dalil alam semesta yang diciptakan oleh Allah yang ada di hadapan mata kita. Itu disebut dalil kauni. Contoh, kita ketemu dengan orang Nasrani, ketemu dengan orang Yahudi, ketemu dengan orang Buddha dan yang lain-lain, orang kafir, orang musyrik yang lainnya. Ketika kita mau mendakwahi, apakah dengan Quran Sunnah? Tidak. Tapi cukup dengan ayat-ayat kauni. Seperti contoh, adanya langit, bumi, kita, semuanya. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Dia menjawab, Allah. Kenapa ada Tuhan yang lain selain Allah? Kalau Tuhannya dua, sebagaimana kerajaan. Kalau satu kerajaan dipimpin oleh dua orang, satu negara dipimpin oleh dua orang, kira-kira bagaimana? Satu raja pengen ke kanan, satu raja pengen ke kiri. Nggak akan ketemu. Begitu juga dengan alam semesta ini. Kalau ada Tuhan dua, sebagaimana ada Siwa, ada siapa lagi? Brahma dan Siwa. Wisnu atau siapa? Serius? Wisnu dan Siwa. Atau saya salah? Wisnu ya? Wisnu itu apa? Tuhan yang mengajak kebaikan ya. Kalau Siwa yang mengajak kepada keburukan. Apa nggak bingung ini? Tuhannya satu sama yang lain kelahi terus. Saya mau ngajak kebaikan. Enggak. Saya ngajak kepada keburukan. Tuhannya kelahi terus. Gimana? Satu hal yang tidak masuk akal tentunya zaman belakang Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita harus menyebutkannya dengan dalil secara syar'i? Tentu tidak, karena dia belum tentu akan menerima. Tapi kita cukup memperlihatkan dalil-dalil kauni yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang bisa kita lihat dengan pandangan mata kita, yang bisa kita rasakan dengan anggota badan kita. Zaman belakang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan dalil untuk mengetahui antara kebaikan dengan keburukan, tidak perlu selalu harus menggunakan dalil syar'i. Kita tanya pada diri kita, ketika kita melakukan satu hal, kita tanya pada diri kita, apakah ini benar atau tidak? Jika seumpama dalam hati kita masih bergejolak hal tersebut, kita ragu-ragu, maka kita bisa pastikan itu satu hal yang salah. Tapi tentunya dengan syarat, selama jiwa orang tersebut itu masih lurus. Bahkan jamaah, orang ketika melakukan kemaksiatan, seperti contoh berzina, jamaah bisa tanya. Dia tahu itu perbuatan zina itu salah. Jika hatinya betul-betul masih lurus, dia pasti akan merasa ada apa kira-kira jamaah? Penyesalan. Ketika dia melakukan perzinaan, setelah dia selesai, pasti akan ada rasa apa? Menyesal dalam hatinya. Begitu sangat terpukul sekali. Jika dia bisa mengulangi, dia pengennya meninggalkan. Meskipun nanti kalau sedang syahwat, pengennya begitu lagi. Tapi setelah melakukan apa? Timbul apa? Penyesalan, satu hal yang memberatkan hatinya. Ini berarti menandakan masih ada jiwa yang lurus dalam apa? Dalam hatinya, tidak semuanya rusak. Tapi kalau memang sudah rusak, apapun yang dia lakukan pasti akan dia rasakan apa? Benar. Zaman belakang Allah SWT jadi menentukan kebaikan atau kesalahan tidak selalu harus menggunakan dalil syar'i, tidak. Salah satunya Allah sudah memberikan ilham kepada jiwa kita. Sudah diberikan pelajaran pada jiwa kita. Cukup hanya dengan hati kita, kita bisa mengetahui apakah itu benar atau salah. Selanjutnya zaman belakang Allah Subhanahu wa taala, berapa menit lagi nih? 4 menit lagi sebelumnya ada yang ditanyakan. Tidak ada? Ayat yang selanjutnya. Qad aflaha man zakkaha. Dan beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa tersebut. Dan makna zakkaha, mensucikan, yaitu dengan melakukan amal kebaikan dan juga melakukan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu akan menjadikan jiwa seseorang itu akan selalu lurus. Jiwa seseorang itu selalu dalam ketakwaan kepada Allah apabila orang tersebut itu selalu melakukan apa? Ketakwaan atau menjaga amal soleh dan selalu melakukan kebaikan dan menjaga ketaatan kepada Allah. Karena seseorang jamaah bisa lihat realita di masyarakat. Seseorang ketika baru masuk ke dalam perbuatan maksiat, pertama kali kira-kira bagaimana jamaah? Masih yakin nggak kalau itu perbuatan maksiat? Iya. Salah satu contohnya pelacur yang kita katakan baghiyah, zaniyah. Ketika dia pertama kali melakukan, apa jamaah? Nangis-nangis, sedih, meronta-ronta. Betul nggak? 2 kali masih terpukul, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, semuanya sampai bertahun-tahun akhirnya apa? Rutinitas. Betul atau enggak jemaah? Betul atau enggak? Salah satu yang bisa menjaga jiwa kita agar selalu hanif, agar supaya kita bisa bertanya pada hati kita ini benar atau tidak. Yang pertama harus selalu menjaga apa? Amal soleh. Kemudian yang kedua apa? Menjaga ketaatan kita kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jika kita bisa menetapkan 2 hal ini, maka kita bisa bertanya pada hati kita ini salah atau benar atau tidak. Tapi kalau kita tanya pada orang yang melakukan kemaksiatan, yang sudah selalu melakukan kemaksiatan, kita tanya kira-kira ini benar atau tidak, ya jawabannya pasti benar. Kalau kita melakukan ini kira-kira benar nggak? Nah masalah, karena ya namanya orang itu kan butuh apa? Butuh hidup. Coba kalau kamu nggak begini, nanti kamu makan apa? Sudah, jalani saja. Lihat. Ini menandakan apa jemaah? Ya sudah, berarti artinya memang orang tersebut itu jauh dari amal soleh, jauh dari ketakwaan. Agar supaya menjaga hati kita, jiwa kita bisa menjadi salah satu mufti atau tempat bertanya apakah benar atau tidak. Salah satunya apabila kita selalu melakukan amal soleh. Yang kedua, ya menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa qad khaba man dassaha. Begitu juga kebalikannya. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya, mengotori dengan kemaksiatan, mengotorinya dengan amal-amal perbuatan buruk dan menjauhkan dirinya dari ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika sudah demikian, hatinya sudah tidak bisa dijadikan sebagai mufti atau tempat bertanya lagi. Tidak boleh. Tidak bisa dijadikan tempat bertanya lagi. Sampai di sini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. 1 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Karena nanti korelasinya dengan ayat selanjutnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Fadhil silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan jamaah? Dadah. Pahami semua nggak dipahami semua? Bingung. Bingung yang mau ditanyakan. Ya, berarti paham semua insya Allah ya. Ya. Jamaah melakukan Allah SWT, ringkasannya sudah kita sebutkan. Allah SWT menciptakan dari awal tadi ketika bersumpah dengan sesuatu yang berpasangan, yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Hingga kemudian ketika Allah bersumpah dengan jiwa dan Allah menyebutkan bahwa jiwa tersebut pun ada jiwa yang disebutkan apa? Di situ fujur, dan ada yang disebutkan jiwa itu juga takwa. Ada jiwa itu yang memang mengajarkan kepada kebaikan yang disebut sebagai jiwa apa? Jiwa apa tadi? Jiwa yang apa? Ya, kemudian yang kedua? Yang kedua jiwa apa? Zaman melakukan Allah SWT. Dan perlu dipahami, jiwa pada dasarnya cuma satu. Jiwa itu hanya satu, disepakati oleh ulama. Hanya saja sifat yang ada dalam jiwa tersebut itu bisa ada 3 sifat. Yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada keburukan, dan ada jiwa yang disebut sebagai nafsul lawamah. Yang mana jika dia melakukan keburukan, maka kemudian dia timbul penyesalan. Masih berada di tengah-tengah. Ini bukan jiwa itu sendiri. Jadi manusia diberikan jiwa oleh Allah satu. Tapi jiwa tersebut itu bisa memiliki 2 atau bahkan 3 sifat. Bisa memiliki satu hal bisa mengajak kepada kebaikan atau mengajak kepada keburukan. Tapi jiwa manusia dalam diri kita itu hanya satu, tapi memiliki beberapa
sifat. Bukan berarti jiwa itu ada jiwa yang mengajak kebaikan, satu jiwa sendiri. Mengajak kepada keburukan, satu jiwa sendiri. Tidak, tapi seluruhnya itu satu jiwa. Hanya jiwa tersebut itu diberikan oleh Allah beberapa sifat. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.